Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, para wakil ketua dan anggota Komisi 11 yang saya hormati. Yang terhormat Pak Menteri, Bapak-Bapak Wakil Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Ya, tentu pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Purbaya atas penugasan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tentu kita berharap ini akan menjadi jalan baru perekonomian nasional dan waktu yang akan membuktikan apakah konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran jitu yang sudah berulang kali Bapak sampaikan sebagai ekonom itu akan terwujud dan bisa menjadi breakthrough untuk berbagai harapan masyarakat untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Saya ingin membicarakan tentang fungsi Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Menteri Keuangan itu punya kewenangan dalam perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan kas negara, dan semua pekerjaannya itu akan berkontribusi kepada perekonomian nasional kita melalui satu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi dan penyehatan fiskal jangka menengah dan panjang, efektivitas program pembangunan nasional dan ketahanan fiskal dan menghadapi berbagai goncangan global. Pak Menteri, saya senang bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kita akan menggerakkan berbagai resource yang dimiliki oleh negeri ini. Karena kalau kita bicara tentang kemampuan APBN yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, share-nya kepada PDB itu kan kurang lebih 10%-an, Pak. Tetapi kita berharap APBN ini menjadi katalis bagi instrumen-instrumen lain yang dimiliki negeri ini, sehingga semua berperan dalam mendorong pertumbuhan. Di slide 6 itu dinyatakan bahwa ke depan APBN sebagai katalis penguat pertumbuhan akan ditopang oleh Danantara dan swasta. Dengan target investasi setidaknya pada tahun 2029 adalah 10.000 triliun dan porsi swasta 8.300. Swasta ini sangat penting, Pak, karena menurut data Bank Dunia, 90% lapangan pekerjaan kita dibentuk oleh swasta. Kemudian 80% penerimaan negara kita dibentuk oleh swasta. Kemudian swasta juga berperan 60% kurang lebih pada PDB kita. Namun demikian, kita melihat bahwa masih ada berbagai kendala yang dihadapi oleh swasta untuk berinvestasi di Republik ini. Tentu harapan saya, Pak Menteri, sebagai Menteri Keuangan dan juga sekaligus ekonom, tidak hanya memberikan kebijakan terkait insentif fiskal, Pak. Karena ini saya rasa tidak cukup untuk menjadi daya tarik bagi swasta kita, baik dalam maupun luar negeri, untuk terus berinvestasi di Republik ini. Perlu berbagai hal yang mungkin Bapak perlu kolaborasikan dengan teman-teman kementerian yang lain, yang selama ini menjadi kendala swasta dalam berinvestasi di Republik ini, Pak. Contohnya persoalan birokrasi kita, persoalan kepastian hukum, persoalan infrastruktur. Nah, ini tentu harus jadi perhatian, Pak. Karena itu tadi, kita berharap ekonomi ini tumbuh di atas 6%, dan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBN saja. Kita mengandalkan peran seluruh stakeholder yang ada di negeri ini, terutama peran swasta, yang tadi saya katakan 60% berperan pada PDB kita. Nah, itu kendalanya. Kemudian yang kedua, Pak, tentu harapan kita swasta ini, Pak, tidak terpusat di Pulau Jawa saja, tetapi di berbagai tempat di Republik ini. Karena yang butuh lapangan pekerjaan itu bukan cuma di Pulau Jawa, tapi di seluruh pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas sampai Pulau Rote. Itu yang kita harapkan. Jadi ada sebarannya. Kemudian tentu yang kita harapkan kualitas investasi, Pak.
Kalau investasinya tidak berkualitas, tentu lapangan pekerjaan yang diharapkan ini tidak akan besar. Sementara yang kita harapkan saat ini adalah bagaimana sebanyak mungkin lapangan pekerjaan ini bisa kita ciptakan, sehingga anak-anak muda kita, Gen Z, Gen Y ini bisa berperan aktif, ya, berkontribusi dalam membangun negara. Jadi itu pertama Pak, dukungan saya kepada Bapak terkait bagaimana kita memperluas peran swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua Pak, saya ingin bicara tentang anggaran Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan itu dalam APBN setidaknya mengelola 5 program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, dukungan manajemen. Saya appreciate Pak, tadi Pak Wamen sudah menyampaikan tahun 2020 sampai 2025 sudah terjadi efisiensi 3,53%. Tentu saya apresiasi dan saya berharap ini efisiensinya bukan hanya berasal dari pengurangan penyaluran dana dan rapat Pak, tetapi ada langkah-langkah strategis yang substansi yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan dalam melakukan efisiensi. Tetapi Pak, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya Kementerian Keuangan sudahkah pernah mensimulasikan seandainya efisiensi ini tidak dilakukan, bagaimana capaian KPI Kementerian Keuangan, Pak? Karena begini, Pak, kadang-kadang kita berharap efisien 10, tetapi kita kehilangan peluang 100. Tidak jadi efisien namanya. Nah, kita ingin melihat di situ, Pak. Apakah dengan efisiensi ini KPI-KPI yang ada di setiap dirjen, di setiap satker-satker yang Bapak miliki itu masih tercapai enggak? Atau jangan-jangan gara-gara efisiensi ini kita justru kehilangan banyak peluang. Misalnya dari sektor penerimaan negara. Atau dari hal-hal yang lain. Karena saya lihat, saya tidak melihat dari slide 18 dan seterusnya itu, KPI Kementerian Keuangan capaiannya seperti apa di tahun-tahun sebelumnya Pak. Ini kan 5 tahun, mesti kita bandingkan Pak. Kita bandingkan ini. 353 ini KPI kita selama dari 2020, 2025 ini seperti apa? Capaian kita bagaimana? Masihkah tercapai? Atau kalau perlu kita simulasikan, kalau saya nggak efisiensi, jangan-jangan capaiannya akan lebih bagus. Kalau pandangan saya Pak, selain efisiensi yang kita perhatikan tentu efektivitas. Ini kan bernegara. Bernegara ini kan punya tujuan. Tujuan kita bernegara ini bukan untuk hanya menghemat saja, tetapi bagaimana ya tujuan-tujuan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar itu kita capai. Kalau dengan sedikit belanja lebih tapi tujuannya tercapai, tentu itu kan lebih menjadi harapan kita ketimbang kita efisiensi tapi tujuan kita tidak tercapai. Tentu itu. Kemudian yang kedua tentu kita melihat bahwa uang APBN ini kan masih diharapkan masyarakat Pak berputar di negeri ini Pak. Makanya kalau pemerintah lambat belanjanya, MBG sudah disiapin ratusan triliun, baru belanja puluhan triliun. Nah itu yang kita jadi kadang-kadang kecewa. Kemudian kita sudah setuju penambahan pinjaman, kita sudah setuju defisit. Tetapi uangnya menjadi silpa, menjadi sal, jumlahnya ratusan triliun, kita kecewa Pak. Karena uang itu akan lebih baik, akan lebih bermanfaat kalau beredar di masyarakat. Itu akan mendorong pertumbuhan. Jadi ini mungkin Pak, yang terakhir dari saya seperti itu, bagaimana efektivitas belanja. Efektivitas belanja itu penting supaya tujuan-tujuan yang kita sudah targetkan, yang sudah kita siapkan itu tercapai, dan ekonomi ini bergerak Pak. Ya, ekonomi ini bergerak. Sehingga ya kesejahteraan yang menjadi tujuan besar kita itu bisa kita raih bersama. Dari saya itu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.